Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Farizah, NPM 2235101312 dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan yaitu apa itu JavaScript. Yang pertama itu ada array dalam JavaScript. Lanjutan dari video tugas 3, yaitu array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, di mana setiap nilai itu disimpan pada posisi atau indeksnya tertentu. Di dalam array itu, semua elemen diakses melalui indeks yang dimulai dari 0. Jadi array ini memungkinkan kita untuk mengelola kumpulan datanya secara efisien dan mudah, terutama saat menangani data dalam jumlah yang besar dan mengelompokkannya item-itemnya itu dengan tipe yang sama. Array ini bisa digunakan dalam daftar itemnya itu angka, string, atau objek. Selanjutnya, cara dari pembuatan array dalam JavaScript. Itu yang pertama itu menggunakan literary array. Ini cara paling umum yang kita buat dalam array. Ini digunakan untuk tanda sikunya untuk mengisi elemennya yang diinginkan atau dipisahkan dengan komanya. Yang kedua itu array kosong atau penambahan elemennya. Itu bisa kita tambahkan elemennya ke dalam metode push. Selanjutnya yaitu mengubah dan mengakses elemen array. Itu cara mengakses dalam array itu bisa kita temukannya itu menggunakan indeks. Indeks array ini juga dimulai dari 0, karena yang dari 0 itu yang paling awal sampai yang data terakhir. Kita bisa mengubah nilai elemen arraynya itu dengan cara akses menggunakan indeks dan menetapkan nilai baru. Dan selanjutnya itu ada menggabungkan dua array, itu memakai metode push dan apply. Di metode push dan apply ini bisa kita untuk menggabungkan arraynya, bermanfaat untuk mengubah array sesuai dengan data. Selanjutnya ada metode manipulasi array. Itu ada beberapa: push, pop, shift, dan sort. Kalau push itu menambahkan satu atau lebih elemen di akhir array. Ada satu lagi nih, unshift, itu menambahkan satu atau lebih elemen dari awal array. Selanjutnya ada pop, itu menghapus elemen terakhir dari array dan mengembalikan elemen yang dihapus. Ada shift juga, dia menghapus elemen pertama dari array dan mengembalikan elemen yang dihapus. Dan selanjutnya ada sort, itu mengurutkan elemen dalam array. Selanjutnya ada function dalam array. Function ini digunakannya untuk blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Ini dapat dipanggil berulang kali tanpa menulis ulang kode. Fungsinya ini untuk membuat kode lebih modular, terorganisir, dan dapat digunakan kembali. Strukturnya ini ada nama fungsinya. Nama fungsinya itu digunakan untuk memanggil fungsi. Parameternya dari variabelnya itu dapat digunakan dalam fungsi. Body dan isi fungsinya itu blok kode yang dijalankan ketika fungsinya itu harus kita panggil, dan dia akan memanggil. Dan nilai balik returnnya itu nilainya bisa dapat dikembalikan lagi dengan optional. Parameter dari function JavaScript itu adalah variabelnya dideklarasikan dalam tanda kurung ketika sebuah fungsi dibuat. Parameter ini bertindak sebagai placeholder, yaitu untuk nilainya yang dikirim ke dalam fungsi yang saat dipanggil. Fungsi ini nilainya diberikan untuk parameter sebuah argumen. Contohnya itu ada di bawah ini. Dia memakai konsol dan outputnya itu namanya Dina. Return value dalam function. Return value ini
fungsinya ini nilai yang dapat dikembalikan oleh fungsi setelah selesai menjalankan blok kodenya. Ini kata kunci returnnya digunakan untuk mengembalikan nilai hasil dari fungsi ke tempat di mana fungsi itu dipanggil. Jadi fungsinya itu bisa mengembalikan nilai, eksekusinya bisa dihentikan, dan nilai tersebut dapat digunakan oleh bagian kode lainnya. Fungsi returnnya bisa mengakhiri eksekusi fungsi, mengembalikan nilai ke tempat fungsi yang dipanggil, dan fungsinya itu tidak menggunakan return. Nilainya default dan dikembalikan adalah infinite. Selanjutnya ada argumen objek. Itu adalah objeknya digunakan untuk sebagai argumen dalam fungsinya. Nah, ini berguna ketika kita ingin mengirim sejumlah data terkait ke dalam fungsi menggunakan struktur objeknya. Dan ini contoh sederhana. Ada 3 cara dari metode function. Itu pertama itu ada function declaration. Itu yang pertama itu adalah cara paling umum tradisional untuk mendeklarasikan fungsi dalam JavaScript. Dia bisa ditetapkan dan bisa dipanggil kapan saja. Yang kedua itu ada function expression, itu cara lain dari mendeklarasikan fungsi. Ini menggunakan deklarasi eksplisit seperti yang gambar di bawah ini, dan disimpan dalam variabel. Dan yang ketiga itu ada arrow function. Ini bisa dikenal dengan ES6. Itu merupakan cara yang lebih singkat untuk menulis fungsi. Ini tidak memiliki binding terhadap tis yang membuatnya ideal untuk beberapa kasus, terutama untuk callback dan fungsi yang lebih kecil. Selanjutnya ada hosting dalam JavaScript. Itu dikenal dengan mekanisme yang deklarasi variabelnya dan fungsinya bisa diangkat ke bagian lingkup mereka, dan sebelumnya bisa dapat kodenya berjalan. Ini berarti bahwa kita bisa menggunakan fungsi dan variabelnya sebelum mendeklarasikan dalam kode. Dan ini contohnya. Perbedaan looping for, while, dan dual. Di sini loop for ini digunakan ketika kita tahu jumlah iterasi dan beberapa kali kita ingin menjalankan kode. Loop ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai variabel. Loop while-nya ada digunakan untuk kita tahu pasti beberapa loop harus berjalan. Loop ini terus berjalan selama kondisi true. Dan loop dual ini sangat mirip dengan loop while. Tetapi kita punya satu perbedaan penting. Loop ini selalu dijalankan setidaknya 1 kali. Bahkan jika kondisi false sejak awal, ini blok kodenya ini karena kondisinya diperiksanya menjalankan blok kode. Selanjutnya ada penggunaan for x. Ini salah satu metode yang digunakan untuk melakukan perulangan loop dalam array. Metode ini sangat berguna untuk menjalankan sebuah fungsi untuk setiap elemen dalam array tanpa perlu menulis loop secara manual. Ini contoh for x dalam menjalankan fungsi dari setiap elemen dalam array buah. Bagaimana mencetak nama buah di sebuah konsol. Yang selanjutnya itu asynchronous dari JavaScript. Itu cara menangani operasi yang memakan waktu lama. Misalnya mengambil data dari server atau menunggu user input tanpa harus menunda eksekusi kode tersebut. JavaScript yang ini
uh, bermetode single thread. Artinya itu bisa melakukan satu hal yang ada pada satu waktu. Ini pendekatannya sinkronis ini memungkinkan penanganan tugas-tugas yang memerlukan waktu lama. Caranya lebih efisien tanpa memblokir eksekusi kode lainnya. Ini contohnya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.